Hai movie lovers, selamat datang kembali di channel Box Movie. Wah, senang sekali dong, Mimin siap temani lagi dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan salah satu film yang menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan cantik nan seksoi gitu di movie lovers. Ia bernama Shiori. Jadi ceritanya, dia ini dipaksa untuk meladeni seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut rupanya adalah ayah dari teman masa kecilnya dulu nih movie lovers. Wah, kok bisa gitu ya? Penasaran dong, gimana sih cerita selengkapnya? Yuk, tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Di awal film, terlihat seorang wanita cantik yang lagi sibuk merapikan barang-barang di kamarnya gitu nih movie lovers. Dia inilah yang bernama Shiori. Jadi ceritanya dia ini baru saja pindah tempat tinggal, di mana Shiori ini memutuskan untuk tinggal sendiri karena ia merasa dirinya sudah dewasa. Sementara di lain tempat, ada seorang laki-laki yang lagi sibuk juga dengan pekerjaannya. Rupanya, ia harus menyelesaikan satu dokumen di hari itu juga. Ia bernama Takashi. Dan dialah teman Shiori di masa kecil dulu. Selang beberapa saat, datanglah ayahnya Takashi yang menghampirinya. Ia bernama Tomo. Rupanya, sang ayah ini memberitahu anaknya itu untuk bergegas menyelesaikan tugasnya. Karena sebentar lagi ada salah satu teman kecilnya yang akan berkunjung ke rumahnya. Si Takashi ini rupanya belum tahu siapa teman masa kecilnya yang akan datang itu. Dia hanya tersenyum sembari memikirkan kira-kira siapa teman masa kecilnya itu. Melihat anaknya yang malah cengengesan, ayah Tomo pun menyuruhnya untuk mandi karena sebentar lagi temannya itu akan sampai ucapnya. Dan beberapa saat kemudian sampailah Shiori ke rumahnya si Takashi. Ia disambut oleh ayah Takashi. Rupanya Pak Tomo terkejut dan pangling melihat perubahan Shiori yang kini tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Pak Tomo pun langsung memanggil Takashi untuk segera turun dan menemui temannya itu yang sudah datang. Tidak lama dari itu, setelah Takashi turun, rupanya baik bapak dan anak sama-sama terpukau dengan kecantikan Shiori. Takashi lantas bertanya, mengapa Shiori ini tiba-tiba datang ke rumahnya. Dan di situ Shiori pun menjelaskan bahwa dia baru saja pindah, di mana kos-kosannya itu kebetulan sangat dekat dengan rumah Takashi. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Shiori dan Takashi yang sedang duduk berdua sambil bercanda tawa mengenang masa-masa kecil mereka dulu. Tapi lama-lama Shiori ini malah seperti cacing kepanasan karena mulai tertarik dengan si Takashi yang kini sama-sama dewasa dan ganteng gitu di matanya. Shiori ini pun langsung memakai jurus andalannya untuk menggoda si Takashi. Tentu saja dengan harapan ia bisa main cangkul-cangkul dengannya. Tapi ternyata jurusnya nggak mempan nih movie lovers. Si Takashi ini tidak terpancing sama sekali. Ia justru cuek bebek dan langsung meninggalkan Shiori sendiri di ruangan itu. Aduh, kasihan. Hal tersebut rupanya membuat Shiori minder gitu di movie lovers. Dia berpikir, kurang apa coba? Sampai-sampai si Takashi tidak tertarik juga dengan gunung kembarnya. Di keesokan harinya, Shiori terlihat sedang asik mengobrol lewat telepon dengan salah satu keluarganya di rumah.
Tidak lama dari itu, rupanya tiba-tiba ada ayah Takashi yang datang dari arah belakang Shiori. Otomatis langsung melihat pemandangan yang sayang untuk dilewati. Dari balik rok Shiori yang sedari tadi berkibar-kibar gitu di Movie Lovers. Wah, rezeki nomplok ya. Saking betahnya, Pak Tomo tidak beranjak dari tempat ia berdiri. Setelah Shiori selesai mengobrol dan menutup teleponnya, ia terkejut melihat ayah Takashi berdiri di belakangnya. Shiori pun langsung menyapa dan bertanya apa yang ia lakukan di bawah tangga kos-kosannya itu. Tanpa rasa bersalah, Pak Tomo malah menghampiri dan memuji Shiori yang terlihat sangat cantik memakai baju yang ia kenakan itu. Shiori yang terus mendapat pujian dari ayah Takashi pun jadi tersipu malu gitu di Movie Lovers. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Tidak lama dari itu, Shiori pun pergi. Tapi rupanya, hal tersebut membuat ayah Takashi terus kepikiran dan membayangkan andai bisa bercombro dengan Shiori. Malam harinya, Takashi dan ayahnya ini terlihat sedang duduk bersama. Di situ rupanya ayah Takashi terus-terusan memuji Shiori di depan anaknya. Akan tetapi si Takashi justru lurus-lurus aja tanpa memberi tanggapan apapun dari ucapan ayahnya itu. Lalu di keesokan paginya, ayah Takashi sepertinya dengan sengaja pergi ke kosan Shiori nih Movie Lovers. Dia malah pakai ngintip-ngintip dulu gitu di depan pintu kosnya Shiori. Mondar-mandir kayak setrikaan. Tapi tidak lama dari itu, Shiori keluar juga nih Movie Lovers. Dan tentu saja dia kaget dong melihat ayah Takashi yang tiba-tiba sudah ada di depan pintu kosnya itu. Si Pak Tomo sendiri malah melongo gitu di Movie Lovers ketika melihat Shiori yang terlihat sangat cantik dan seksoi sekali. Karena hari itu Shiori sedang buru-buru, ia pun langsung pamitan pergi untuk bertemu dengan seseorang ucapnya. Pada malam harinya, si Pak Tomo ini rupanya sudah gak tahan lagi ingin bercombro-combro ria dengan Shiori. Di situ ia mencoba mengirim pesan kepada Shiori dengan berpura-pura mengatakan minta bantuan di esok hari. Padahal ia ini sedang menjebak Shiori biar datang ke rumahnya. Dan di keesokan harinya, Shiori pun datang ke rumah teman masa kecilnya itu nih Movie Lovers. Di saat ia terlihat sedang minum di ruang tamu, yang tanpa sepengetahuannya, minumannya itu sudah dicampur dengan jamu pemacu. Beberapa saat kemudian, ketika jamunya bereaksi, Pak Tomo langsung datang menghampirinya. Ia basa-basi, sempat ngobrol-ngobrol tentang masa kecilnya dulu dengan Takashi. Namun lama-lama, si Pak Tomo yang udah cenut-cenut gak karuan, ditambah jamu yang bereaksi pada Shiori, membuat Pak Tomo langsung melancarkan aksinya dengan memaksa Shiori untuk bercombro ria. Shiori yang merasa takut itu sempat melawan dan menolak permintaan Pak Tomo itu nih Movie Lovers. Karena ajakannya terus ditolak, pada akhirnya si Tomo pun dengan tanpa ragu-ragu malah memperkaos Shiori. Aduh, kasihan ya. Setelah selesai dicombroin, Shiori ini yang terlihat hendak pulang berpapasan dengan Takashi yang sepertinya baru pulang kerja. Takashi pun mengantar Shiori sampai depan pintu nih Movie Lovers. Anehnya, si Takashi ini kok malah tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin menjadi kekasihnya. Shiori yang terkejut dan bingung karena dia baru saja diperkaos oleh ayahnya, tapi pada akhirnya Shiori pun mau menerima Takashi sebagai kekasihnya. Hal tersebut tentu saja membuat Takashi girang nih Movie Lovers. Ia merasa senang dan bahagia karena kini Shiori menjadi kekasihnya. Keesokan harinya, Shiori ini terlihat sedang berada di rumah Takashi lagi nih Movie Lovers.
Ia terlihat sedang duduk sendiri. Karena rumah sepi, tiba-tiba justru ayah Takashi yang datang menghampirinya dan lagi-lagi memperkaosnya. Tapi kali ini terlihat berbeda di Movie Lovers karena Shiori seperti menikmatinya. Sampai-sampai di malam harinya, Shiori ini masih membayangkan ketika dicomborain Pak Tomo. Singkat cerita, Shiori yang sudah mulai ketagihan dan terbiasa dicomborain Pak Tomo membuatnya merasa berbeda ketika main dengan Takashi. Rupanya ia lebih tertantang dengan ayahnya Takashi. Waduh, gimana tuh? Hal tersebut rupanya terus berulang. Hampir setiap kali Shiori datang ke rumah Takashi, disitulah Pak Tomo selalu melancarkan aksinya, yaitu penggenjrotan. Tapi rupanya dari kebiasaan mereka berdua itu tadi sama sekali tidak diketahui oleh Takashi. Film ini ditutup dengan rasa bersalah Shiori kepada Takashi karena dia merasa telah mengkhianati perasaan si Takashi. Ditambah, Shiori ini ternyata sedang hamidun muda nih Movie Lovers karena akibat dari aksi penggenjrotan dengan ayah si Takashi. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Itu artinya Mimin harus pamit nih. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.